Jemaah di rumah pasti udah nggak sabar nih nunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah, makanya sekarang kita langsung masuk aja ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Coba diulang Ustadz, gimana deh? Kami semua tanya dong Ustadz. Keren sih, Saya coba ulangi sendiri. Coba ulangi. Hah? Nggak inget lagi saya. Itu harus minggu latihannya beneran. Udah lanjut. Baiklah, pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Jakarta di dalam gang yang mana yang tempat tinggal kami sangat rapat. Dan ada anak tetangga saya kalau ngomong itu kasar banget kata-katanya. Jadi anak saya ikutan ngomong kasar. Pernah sekali 2 kali saya tegur anak tersebut tapi orang tuanya tersinggung. Bagaimana menghadapi tetangga yang membawa pengaruh buruk kepada anak saya? Mohon penjelasan Ustadz Maulana, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita semuanya, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan tidak ada anak nakal. Nggak ada. Yang ada karena kurang perhatian. Makanya anak-anak itu sering-seringnya sukanya pergi ke mall. Kenapa? Karena di mall ada perhatian-perhatian. Banyak diperhatiin ya Ustadz. Karena butuh perhatian. Maka solusinya adalah bagaimana? Harus lebih sabar, lebih tabah, lebih perhatian. Kenapa ada kasus seperti itu? Berarti kita kurang peduli. Ayo sikapilah dengan berbuat baik, bantulah. Kata Nabi, bantulah orang jahat. Lah, kenapa gimana cara membantu orang jahat? Bantulah orang jahat dengan cara halangi dia berbuat jahat. Atau jangan kasih kesempatan orang berbuat jahat. Kadang-kala kita yang mengundang orang berbuat jahat. Iya. Kenapa? Karena kita sendiri yang maaf ya membuat orang ngomongin kita lah. Karena kelakuan kita sendiri. Nah seperti itu. Jadi introspeksi diri. Jangan sampai justru kita sendiri yang mengundang hal itu sehingga orang jahat sama kita. Masya Allah. Jadi tidak usah. Kita aja mikirin. Kalaupun sudah mengancam jiwa. Betul kata Ustaz Sam. Panggil yang berwajib. Pihak yang berwajib. Kan ada RT. Apa artinya RT? Rukun tetangga. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Baiklah, pertanyaan kedua dari Instagram @valerionelevara. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara agar kita bisa sabar dalam menghadapi tetangga yang maaf menjadi parasit dalam kehidupan kita dan suka julid ke kita dan zolim ke kita? Mohon penjelasan Ustadz Ahmad, silakan. Parasit, zolim, julid. Kalau seandainya kita bertetangga dengan orang yang julid dan zalim sama kita, di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Untur akhaka zaliman au madluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ada orang yang terzolimi, saya tahu cara menolongnya. Tapi bagaimana cara menolong orang yang zalim sama kita? Kata Rasulullah, tamna'uhu anidzolmi. Maka kamu mencegah dia untuk berbuat zalim lagi kepada kamu atau kepada yang lain, maka itu salah satu cara kamu membantu dia. Jadi kita membantu dia agar dia tidak zalim lagi kepada kita dan tidak zalim kepada yang lain. Dan yang terpenting sabar. Kenapa? Karena as-sabru diya wa sahabul jannah. Sabar itu adalah cahaya yang terang benderang, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar nggak ada batasnya. Sabar itu diuji terus setiap saat karena balasannya surga. Maka pantas kalau balasannya besar karena perjuangannya juga besar. Kalau seandainya perjuangannya kecil, maka balasannya bukan surga, kipas angin. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Baiklah jemaah di rumah, mari kita dengarkan muhasabah dan dilanjutkan oleh doa oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Islam itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai tetangga yang baik atau bahkan kita menjadi seorang tetangga yang baik dan tetangga kita terpengaruh kebaikan kita dan akhirnya mereka menjadi baik. Kita lupa kunci motor kita di motor tergantung, dia akan mengamankan, dia ambilkan, dia taruh, dia simpan, dia titip pada dirinya. Kalau kita punya tetangga yang baik. Tapi kalau kita punya tetangga yang buruk, jangankan kita kunci, sudah kita masukkan ke garasi, sudah kita pakai security, tetangga kita mendoakan, ya Allah mudah-mudahan hilang mobilnya, mudah-mudahan hilang motornya. Kenapa? Karena kita jahat terhadap tetangga kita. Kalau kita sudah baik sama tetangga kita, maka kebaikan-kebaikan itu akan datang kepada kita. Sungguh malu kita kalau kita sudah ke masjid, banyak di zaman sekarang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid memang, tapi selesai sholat tidak mau salaman sama tetangganya. Bahkan tidak senyum melewati rumah tetangganya. Rajin
mungkin dia belum azan sudah pakai sarung, sudah pakai jubah mau ke masjid, tapi senyum kepada tetangganya pun tidak mau dia. Padahal Nabi SAW periode berdakwah dengan lisannya hanya sedikit, tapi berdakwah dengan sikapnya, dengan kelembutannya, dengan al-aminnya beliau. Itulah yang menyebabkan Islam tersebar sebegitu luasnya, bahkan sampai ke telinga kita, sampai ke hati kita. Ajaran baginda Nabi Muhammad SAW disebabkan karena akhlaknya, bukan hanya karena lisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, begitu pula dosa daripada saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami yang telah mendahului kami dalam keimanan ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan di hati kami ada rasa kebencian, rasa iri, rasa dengki terhadap tetangga kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jaris su'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada tetangga yang buruk dan daripada keburukan tetangga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi jam 5 pagi di Islam Itu Indah. Saya Teguh Rian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.